Biarlah kami terus mengasihi Engkau dan tidak berhenti mengasihi Engkau ya Tuhan. Urapi kami pada pagi hari ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semuanya sehingga kami mengerti setiap perkataan Tuhan. Kami siap mendengarkannya dan kami siap untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kami sehingga kami bertumbuh jadi dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi. Ya, terima kasih kepada Pak Tekno, Bapak Pendeta Tekno, kepada Bapak Pendeta Roni, ada Pak Pendeta Bambang, ada Pak Pendeta Santo, Pak Andre, Pak Joko, selamat pagi, dan juga seluruh Bapak Ibu Jemaat di GPIA Ebenezer. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu kembali. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin merupakan hari yang spesial. Saya lihat banyak warna pink ya. Saya coba pakai warna pink, tapi saya lihat di layar nggak kelihatan pinknya saya. Gitu. Hari ini merupakan hari spesial karena banyak orang memperingati hari ini sebagai hari kasih sayang, ya pasti ya. Dan hari ini juga spesial buat saya sebenarnya. Spesial karena hari ini tahun yang ke-14 pernikahan saya. Jadi sudah lama juga, ke-14 tahun. Dan sebenarnya waktu mengambil keputusan menikah, ngambil tanggal ini, itu bukan karena saya romantis sih sebenarnya. Ya, lebih kepada begini. Yang pertama, orang kalau mengingat sebuah tanggal gitu, hari kasih sayang, itu akan kalau jagong biasanya lebih terbuka gitu ya, lebih gampang ya enak lah bawaannya gitu ya. Tapi yang kedua, ini alasan saya sebenarnya, yang kedua kenapa saya ambil tanggal 14 waktu menikah itu, yang kedua karena saya takut suatu saat saya lupa tanggal pernikahan saya. Itu jadi kalau ambil tanggal 14 ini remindernya banyak orang ya, semua orang pasti mengingatkan saya bahwa hari ini saya ulang tahun pernikahan gitu ya. Baik Bapak Ibu, nah tapi banyak orang menggunakan kata kasih ya. Namun yang terjadi adalah seringkali karena terlalu sering gitu menjadi sesuatu yang hari-hari ini kata kasih itu apalagi dimaknai dengan kata cinta yang menjadi sesuatu yang saya pikir mulai kehilangan arti yang sesungguhnya. Apalagi budaya nilai dunia mulai menguasai orang-orang sehingga makna kasih yang sejati itu mulai pudar. Nah, kasih itu sebenarnya kalau kita bicara kasih bukanlah sesuatu yang kita rasakan. Kasih itu adalah merupakan sesuatu yang kita lakukan buat orang lain. Nah, makanya kenapa dalam 1 Korintus 13 itu menjelaskan kepada kita bahwa kasih itu bukan emosi, bukan perasaan, tapi suatu sikap yang diikuti oleh tindakan. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana Yesus memberikan contoh kasih yang sejati itu tidak bicara soal emosi, tapi bicara tentang tindakan. Yesus Kristus di mana dia mau mati bagi semua kita, dia berikan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang satu topik tentang nasihat Paulus kepada kita semuanya, berkaitan bagaimana kita memiliki hasrat untuk menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kasih. Nah, saya ingin mengajak kita membuka di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai 2. Ayat ini pendek sekali. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Teladanilah Allah. Kalau tadi kita baca, jadilah penurut-penurut Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima ini, ayat 1 sampai 2, ayat ini merupakan kalimat penutup dari pasal 4 di atasnya itu.
Nah, di pasal 4 ayat 17 sampai 32 itu membahas tentang bagaimana kita ini menjadi manusia baru dengan menanggalkan manusia lama. Dan di ayat 32, setelah ayat 32 baru masuk pada ayat ini sebagai kalimat penutup. Dia menyimpulkan, Paulus memberikan kesimpulan. Mungkin dari LAI itu membuka dengan konteks baru ya, terpisah. Tapi sebenarnya ayat 1 dan 2 ini bagian dari ayat 3 setelah 32, berarti 33, 34 sebenarnya. Nah, karena ini merupakan kesimpulan dan dipakai di kata itu ada kata sebab. Mungkin pagi ini akan lebih banyak eksposisi ayat ini. Nah, ayat itu dimulai kata sebab. Makanya kata sebab di situ merupakan suatu hukum sebab akibat. Diakibatkan di kalimat di atas, maka sebabnya itu memberikan kesimpulan kepada kita bahwa kita dalam ayat ini ditegaskan oleh Paulus sebagai orang percaya. Paulus meminta kepada jemaat di Efesus, dia meminta juga kepada kita hari ini adalah untuk kita menjadi penurut-penurut Allah. Dengan kata lain, kalau ambil dari terjemahan lain, kita diminta untuk meneladani Allah dan hidup di dalam kasih. Jadi ada dua permintaan di situ, ada dua permintaan Paulus kepada jemaat di Efesus dan permintaan kepada kita semuanya juga pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kita harus menjadi penurut Allah, kita meneladani Allah. Yang kedua, bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Nah, mari kita bahas satu persatu ayat ini. Yang pertama adalah Paulus meminta kepada kita untuk menjadi penurut Allah atau meneladani Allah. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan adalah begini, apa artinya menjadi penurut-penurut Allah? Apa artinya meneladani Allah? Dan sebenarnya apa juga yang sudah Allah lakukan? Kok kita harus meneladani daripada Allah? Nah, Paulus mendorong kita sebenarnya pada ayat ini untuk kita meniru Bapa di sorga yang telah menunjukkan pengampunannya yang murah hati. Itu ada pada ayat sebelumnya. Nah, kalau di ayat 1 dikatakan ada sebuah sebutan di situ, ada frase yang disebut sebagai begini, anak-anak yang kekasih. Nah, bicara tentang anak-anak kekasih itu bukan hanya berbicara tentang hubungan bapak dan anak, melainkan juga merupakan dasar yang di atasnya itu ada tuntutan untuk kita menjadi penurut. Jadi hubungan bapak dan anak, kata bapak, kata anak, kalau itu bicara soal hubungan, tapi tidak sekedar sebuah hubungan, tapi di situ di atas hubungan itu ada merupakan dasar ya, fondasi di mana ada tuntutan di atasnya untuk kita menjadi orang-orang yang menuruti atau meneladani Bapa di sorga, perilaku Bapa di sorga. Nah, makanya kalau kita temukan dalam psikologi perkembangan anak, kita temukan bahwa anak-anak di masa-masa usia dini itu kita temukan ada tahapan perkembangan di mana anak-anak itu suka yang imitatif, suka mengimitasi, artinya suka meniru. Ya, mungkin putra-putri Bapak Ibu, khususnya yang perempuan biasanya umur 5 tahunan itu sudah mulai tiba-tiba pakai lipstik ya tanpa ibunya ketahui, pakai lipstik, kemudian pakai high heels-nya ibunya gitu ya. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kamu pakai lipstik?" "Saya pengen kayak mama." Nah, itu ada peniruan ya, ada peniruan, ada apa ya? Mungkin kalau kita bicara soal fase anak ke remaja saja, itu ada fase di mana proses peneladanan, ada peran penting orang tua untuk memberikan keteladanan di mana anak-anak meniru perilaku daripada orang tua. Makanya kita temukan peribahasa Indonesia yang sering kita dengar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Nah, kalau sampai ada buah jatuh jauh dari pohonnya, mungkin ke bawah air atau hanyut atau apalah ya. Nah, tapi yang pasti bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kita bisa tahu bahwa perilaku anak ini merupakan gambaran dari bapaknya. Makanya kenapa orang kan sering lihat ini perilaku seorang anak, oh iki koyo bapak gitu kan. Nah, itu artinya ada sebuah peniruan. Anak-anak menurut atau meneladani daripada perilaku orang tua. Nah, artinya di sini kalau kita bicara soal bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, kita diadopsi oleh Allah, kita masuk dalam suatu keluarga Allah, dan bagaimana kita juga dikasihi oleh Allah,
dan kasih-Nya itu sudah dicurahkan. Bahkan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima itu jelas mengatakan, pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata dicurahkan itu adalah Tuhan berikan, limpahkan kasih-Nya sampai habis. Dia berikan semuanya buat kita. Dan itu yang Yesus buktikan dengan kematiannya di kayu salib, dia berikan nyawanya kepada kita semuanya. Nah, di situ kasih Allah itu sudah dia berikan semuanya kepada kita. Kita adalah pribadi yang dikasihi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan adalah begini, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita punya hubungan dengan Bapa di sorga, maka ada sebuah tuntutan bagi kita bahwa kita harus menjadi penurut Allah. Kita diharapkan, diminta, ada tanggung jawab sebenarnya bahwa kita harus meneladani perilaku Bapa di sorga. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu prinsip penting, bahwa ternyata begini, menjadi penurut-penurut Allah atau menjadi orang Kristen yang meneladani Allah akan menghasilkan keserupaan keluarga. Keserupaan keluarga itu artinya begini, kita memiliki suatu gaya hidup kekristenan, kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Di mana keserupaan dengan keluarga itu adalah bagaimana kita sama nilainya dengan Bapa, kita menganut budaya yang sama dengan Bapa, kita bisa melihat kebiasaan kita itu sama dengan kebiasaannya Bapa, kita mempunyai pola hidup yang mirip dengan Bapa. Nah, makanya begini, kalau kita bicara kalau Bapa itu adalah Bapa yang baik, maka harusnya kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang juga baik. Kalau Bapa itu mengasihi, suka mengampuni, maka kita harusnya juga terbiasa mengampuni. Karakternya sama. Kita memiliki karakter yang sama dengan Bapa. Yesus pernah berkata begini di dalam Yohanes. Satu kali ada yang berkata begini, tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus berkata bahwa kalau kamu melihat anak, kamu akan melihat Bapa. Artinya, Yesus ini mencerminkan atau mengekspresikan, memancarkan kesamaan dengan Bapanya. Apa yang orang lain lihat dari hidup kita, itu harusnya mereka melihat Kristus itu seperti apa, Bapa itu seperti apa. Ada kesamaan, ada cara hidup yang sama, yang harusnya itu yang membedakan antara anak-anak Tuhan dengan orang yang belum kenal Tuhan. Makanya di sini ketika kita menuruti, menjadi penurut-penurut, menjadi orang yang tak melakukan firman, meneladani karakter Allah, maka akan menghasilkan keserupaan seperti Kristus. Keserupaan sebuah gaya hidup, keserupaan tentang budaya kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya melihat di sini, makanya kenapa di ayat sebelumnya di pasal 4, Paulus menekankan untuk mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia yang lama. Karena hal itu berbicara tentang perubahan cara hidup. Perubahan cara hidup. Kita harus mulai berhenti berdusta dan mulai berkata yang benar seorang terhadap yang lain. Kita harus berhenti mencuri, berhenti bermalas-malasan, itu nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan mulai bekerja keras. Berhenti berkata kotor dan mulai berkata-kata yang baik dan membangun. Berhenti untuk hidup dalam kepahitan, dalam fitnah, dalam pertikaian, dan mulai hidup dalam perdamaian, saling mengasihi satu sama lain. Nah, disinilah kita sebenarnya ketika kita melakukan itu, kita menuruti hal-hal tersebut, menuruti firman Tuhan, kita akan mencerminkan keserupaan dengan Allah. Orang bisa melihat, ini loh, Kristen itu seperti ini. Orang bisa melihat, oh, Allah Bapa yang kamu maksud seperti ini loh. Gitu. Orang bisa tahu. Jadi mereka tidak bingung, karena sekarang ini banyak orang bingung. Kristen itu kok podo wae gitu loh. Kok podo wae sama orang yang bukan Kristen. Nah, makanya kenapa kita perlu sekali mentaati dan meneladani Allah melalui firman-Nya, dan itu akan menolong kita untuk hidup dalam pola keluarga Allah, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah itu akan ada dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini ada permintaan Paulus yang kedua, yaitu hiduplah di dalam kasih Allah. Dengan kata lain, kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Nah, saya temukan prinsip di sini adalah begini,
bahwa ketika kita hidup di dalam kasih Allah, maka seluruh keberadaan hidup kita, baik itu pemikiran, sikap, perkataan, dan perilaku, itu akan dicirikan dengan kasih Allah, akan ditandai dengan kasih Allah, akan dikuasai oleh kasih Allah. Makanya kenapa Paulus menekankan ini untuk hidup di dalam kasih Allah. Nah, kalau kita bicara tentang hidup di dalam kasih Allah, teladan dan dasar untuk kita bisa hidup dalam kasih adalah kasih Kristus itu sendiri. Yesus sudah mengorbankan dirinya, Yesus sudah mencurahkan kasih-Nya, dan disinilah kita bisa menjadikan kasih Kristus yang kita terima, itu menjadi dasar bagi kita untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita hanya mengalami kasih Allah. Tidak cukup. Tidak cukup kita hanya mengalami kasih Allah. Tapi kita harus hidup di dalam kasih tersebut dan harus bertumbuh di dalam kasih tersebut. Jadi mengalami kasih Allah itu nggak cukup. Ketika kita mengalami kasih Allah, kita harus terus mendorong hidup kita, diri kita harus kita dorong untuk terus tinggal di dalam kasih tersebut. Karena banyak orang mengalami kasih, kemudian keluar dari kasih. Tapi dia tidak tinggal di dalam kasih. Nah, satu hal yang Paulus tekankan di sini adalah bagaimana kita untuk belajar hidup di dalam kasih atau tinggal di dalam kasih. Nah, saya ingin mengajak kita membuka Efesus pasal yang ketiga. Kita mundur ke belakang. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Nah, kita lihat pandangan Paulus tentang kasih. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, setelah kita menerima Kristus, diselamatkan, maka kita perlu tinggal di dalam kasih. Nah, Paulus menjelaskan kepada kita semuanya, dia menaikkan satu doa syafaat kepada kita, bagi kita semuanya orang-orang kudus, untuk kita diajak untuk memahami betapa lebarnya kasih, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dimensi kasih Allah yang begitu luar biasa ini. Dan bisa mengenal kasih itu. Nah, saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa ketika kita hidup dan tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita akan ditandai dengan kita bisa memahami kasih Kristus. Yang 4 dimensi tadi, lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, kita akan dibawa untuk bisa memahami kasih Kristus itu. Dan mengenal kasih itu. Di mana kalau mengenal kasih itu, kita bisa mengalami, bergaul intim dengan kasih yang adalah, kasih itu adalah Allah sendiri, dan tidak hanya sekedar kita mengalami perjumpaan di mana luka-luka batin kita disembuhkan, tapi lebih dari sekedar itu. Kita akan mengenal kasih itu sendiri. Nah, ini merupakan panggilan bagi semua orang percaya bahwa kita dipanggil untuk kita masuk pada sebuah persekutuan tinggal di dalam kasih, di mana kita di dalamnya bisa memahami kasih, dan di mana kita bisa mengenal kasih itu yang adalah Allah sendiri. Sekali lagi, mengalami kasih tidak menjamin seseorang dapat memahami dan mengenal kasih. Tetapi orang yang tinggal di dalam kasih, itu pasti dia akan dapat memahami dan mulai mengenal kasih itu. Nah, ketika kita melihat apa sih penyebab kegagalan orang Kristen mempraktekkan kasih? Nah, banyak orang gagal mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih banyak disebabkan karena mereka gagal memahami dan gagal mengenal kasih Allah. Makanya kenapa kita perlu tinggal di dalam kasih, hidup di dalam kasih. Tujuannya supaya kita semakin memahami, kita dibawa untuk semakin mengenal kasih itu. Dan ketika orang Kristen mulai hidup dalam kasih, dia bisa memahami dan mengenal kasih itu, maka dia akan bisa mempraktekkan kasih itu. Dan Bapak-Ibu Saudara, makanya kita temukan begini, ini contoh saja. Kenapa sih ada orang yang suka hidup dalam kebencian? Karena sebenarnya simpel sekali, karena dia tidak memahami dan mengenal kasih itu. Kalau dia bisa tinggal di dalam kasih, dia bisa paham betul
dimensi kasih Tuhan yang begitu luas dalam apa yang dia alami, yang dia rasakan tentang kasih Tuhan, dan dia bisa kenal kasih Tuhan, maka orang akan gampang sekali untuk melepaskan kasih bagi orang lain. Dia akan gampang untuk mengampuni, dia akan gampang untuk mengasihi. Nah, tanpa tinggal di dalam kasih, maka akan mudah bagi kita mengubah kasih yang sejati menjadi kasih yang bersyarat. Makanya kenapa ada orang yang mengasihi tapi pakai syarat. Karena mereka nggak paham tentang apa sih kasih Allah. Dia nggak kenal kasih Allah itu seperti apa. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita belajar untuk tinggal di dalam kasih. Nah, hidup dalam kasih itu adalah mengizinkan kasih Allah mempengaruhi seluruh kehidupan kita, aspek hidup kita. Nah, persoalan orang Kristen tadi seperti saya katakan tidak mengizinkan kasih Allah, itu mempengaruhi seluruh hidupnya. Sehingga baik pemikirannya, sikapnya, perkataan, perilakunya itu tidak mencerminkan daripada kasih Kristus. Sehingga banyak kesaksian orang Kristen itu menjadi batu sandungan. Satu keluarga berantemnya itu sampai apa ya istilahnya ya, bertahun-tahun dalam satu keluarga besar, bertahun-tahun dan konflik yang panjang dan akhirnya sampai mati dalam sebuah kebencian. Saya pikir itu hal yang konyol sekali. Nah, kalau ada orang yang bisa tinggal di dalam kasih, maka seluruh hidupnya akan dipengaruhi oleh kasih. Dan kalau saya pikir ya, merenungkan, ada orang yang hanya mengizinkan tidak seluruh hidupnya dikuasai kasih. Jadi kasih Allah itu tidak mempengaruhi keseluruhannya. Mungkin hanya ada di bagian-bagian tertentu. Saya ambilkan contoh. Ada orang yang hanya mengizinkan sikapnya saja dikuasai oleh kasih. Wah, orangnya baik, ya, kemudian ramah, tapi pemikirannya itu suka menghakimi. Penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kebencian, iri hati. Kenapa? Karena pemikirannya tidak dipengaruhi oleh kasih. Dia hanya sikapnya yang bagus. Sikapnya saja yang dipengaruhi oleh kasih. Atau ada orang yang pemikirannya mungkin dipenuhi kasih. Dikuasai oleh kasih, dipengaruhi oleh kasih. Tapi perkataannya kasar, judes, jahatnya ampun-ampun. Kalau sudah ngomong itu sekali ngomong jelek. Wah, itu di dalam itu orang yang dengar itu sampai terluka. Nah, kasar sekali. Kenapa? Karena dia hanya menyerahkan pengaruh ke kasih itu hanya ada di pemikiran, tapi perkataannya tidak dikuasai. Ada orang yang mungkin sikapnya, mungkin juga pemikirannya sudah dikuasai kasih, tapi tindakannya yang berlawanan dengan kasih. Nah, Bapak-Ibu Saudara, karena itu penting sekali untuk hidup kita tinggal di dalam kasih sampai seluruh kasih itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Seluruh aspek, pemikiran kita, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, semuanya dipengaruhi oleh kasih. Nah, biasanya orang yang hidup di dalam kasih ini akan mulai terlihat, akan gampang terlihat. Nah, biasanya terlihat dari apa? Yang pertama, orang yang hidup di dalam kasih akan menanggapi segala sesuatunya dengan kasih. Menanggapi segala sesuatunya dengan kasih adalah dia akan mudah melayani orang lain. Dia akan mudah melayani keluarganya. Dia akan mudah melayani gerejanya. Saya cukup kaget kalau ada orang Kristen, kalau ada pelayan Tuhan, dia sangat mudah melayani di gereja, tapi sangat sulit melayani keluarganya. Wah, itu belum dipengaruhi oleh kasih. Dan ada persoalan dalam dirinya, saya pikir. Nah, karena seorang yang betul-betul hidup di dalam kasih, dia dipengaruhi oleh kasih Allah, dia akan mudah melayani di gereja lokalnya, dia akan mudah juga melayani keluarganya. Nah, di sini kita bisa melihat orang yang bisa menanggapi segala sesuatunya, dia akan rela berkorban, dia akan ketika dia berhadapan dengan konflik, itu akan mudah dikelola dengan kedewasaan. Dan dia akan merespon dengan tepat sekali terhadap situasi yang buruk sekalipun. Terhadap mungkin benturan-benturan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih, itu akan terlihat dengan apa? Dia akan memiliki kekuatan dan keberanian karena kasih Allah. Alkitab sangat jelas sekali mengatakan bahwa di dalam 1 Yohanes, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu artinya begini, bahwa ketika orang hidup di dalam kasih,
dia akan punya keberanian. Terlihat keberanian dan kekuatan dari Allah itu melimpah di dalam dirinya. Nah, makanya kalau kita temukan hari-hari ini, ada banyak orang yang masih berpikir dengan takut hari-hari ini, dengan masa pandemik seperti ini, karena mereka melihat ini sesuatu yang nggak pasti. Di tahun ini saya mesti ngapain? Dan di sini kita bisa melihat ada banyak orang mulai bergumul dengan kekhawatirannya, bergumul dengan ketakutannya, dan banyak orang menjadi depresi. Saya mendapatkan, suatu kali saya melayani khotbah di bulan kemarin, di satu Natal gereja di bulan Januari. Dan satu pendeta itu cerita kepada saya, Pak Andi, ini ada satu pendeta tinggalnya di sebelahnya, beda gereja, tapi dia mungkin tinggalnya berdekatan. Ini pendeta nih tidak pernah keluar sama sekali. Pokoknya tidak mau ketemu orang. Takut sekali. Gitu. Takut kenapa? Takut karena COVID. Gitu. Ketakutan yang sangat besar. Saya pikir nggak cuma pendeta, jemaat juga ada yang mengalami seperti itu. Hari-hari ini ada banyak orang yang mulai bergumul dan mengalami depresi karena ketakutan. Karena juga tidak tahu dengan apa yang harus dilakukan, bahkan mungkin juga mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan bagi dia, baik di bisnis, baik di kehidupan sehari-hari, maupun juga di kehidupan di pelayanan. Nah, saya temukan ternyata begitu orang Kristen hidup di dalam kasih, maka dia akan memperoleh kekuatan, dia akan disanggupkan untuk menanggung segala sesuatunya. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara, hal yang paling terlihat dari orang yang tinggal di dalam kasih, atau ciri orang yang bisa yang terlihat dari orang yang tinggal di dalam kasih Allah, hidup di dalam kasih Allah, dia akan memiliki ketaatan yang radikal kepada kebenaran Allah. Dia punya ketaatan yang radikal. Artinya ketaatan yang nggak perlu dipertanyakan. Kalau firman Tuhan berkata A, dia akan lakukan. Nah, makanya Yohanes 15 ayat 10, Yohanes 15 ayat 10 berkata begini, Yesus, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Artinya kita nggak bisa pisahkan antara kasih dengan ketaatan. Karena kasih tanpa ketaatan itu keterpaksaan. Tapi kalau ketaatan ditambah karena bersama dengan kasih, di mana ada kasih di situ ada ketaatan, maka di situ akan ada ketaatan yang betul-betul datang dari sebuah kerelaan, bukan keterpaksaan. Nah, jadi di sini orang yang hidup di dalam kasih itu akan terlihat ketaatannya pasti radikal. Tapi kalau orang itu tidak tinggal di dalam kasih, maka ketika firman Tuhan berbicara, dia akan mempertanyakan, kenapa mesti lakukan ini? Ini mungkin bukan firman Tuhan ini. Ini bukan perintah Tuhan. Nah, akan selalu ada pertanyaan. Bahkan mungkin bisa juga dia mulai bandingkan dengan kebenaran-kebenaran versi dunia. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata begini, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia." Jadi kalau dari ayat ini bisa, kalau saya tarik kesimpulannya, bahwa ukuran seseorang ada di dalam Kristus itu sebenarnya ketika orang itu menuruti firman dan orang itu betul-betul mengalami kasih Allah di dalam dirinya, kesempurnaan kasih Allah di dalam dirinya. Nah, kasih Allah, kasih kepada Allah akan membuat seseorang memeluk kuat-kuat firman Tuhan. Dan kasih itu akan menjadi pendorong, menjadi kekuatan untuk dapat mentaati perintah-perintahnya. Makanya Yohanes dalam 1 Yohanes katakan begini, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Yang menjadi berat itu katalah ketika seseorang mulai kehilangan kasih. Makanya kenapa ketika seseorang tinggal hidup di dalam kasih, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran Allah. Dia akan memiliki ketaatan, dimampukan untuk hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan Bapak-Ibu Saudara, yang terakhir, orang yang hidup di dalam kasih, dia akan terlihat mulai apa? Dia akan semakin mengasihi orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Hidup di dalam kasih Allah akan membuat kita memiliki belas kasihan yang besar atas jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.
Jadi sebenarnya ini menjadi ujian buat kita, karena hari ini amanat agung mulai tersingkirkan, mulai terpinggirkan. Khotbah-khotbah sudah mulai bukan lagi bicara tentang mendorong orang untuk mulai ke amanat agung. Nah, makanya sebenarnya menjadi ujian bagi kita, menjadi evaluasi bagi kita adalah begini. Sebenarnya ketika kita hidup di dalam kasih Allah yang kita tinggali, di mana kita tinggal, kita nikmati itu akan membuat kita memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa? Karena orang yang hidup di dalam kasih Allah, cara pandangnya, cara melihatnya terhadap jiwa-jiwa itu akan berbeda. Dia akan bisa memandang seperti Kristus memandang. Dia akan punya belas kasihan seperti belas kasihannya Yesus. Nah, jadi saya mulai merenung begini, kalau saya tidak tertarik tentang jiwa-jiwa yang terhilang, mungkin saya perlu pertanyakan kasih saya, apakah saya masih tinggal di dalam kasih Kristus atau tidak. Karena berbicara tentang mengasihi orang yang terhilang, itu selalu dimulai dari bagaimana kita memahami kasih Allah yang sudah menjangkau hidup kita. Dan kemudian itu mengubah sudut pandang kita, cara kita melihat jiwa-jiwa. Bahwa mereka membutuhkan kasih Kristus, mereka perlu diselamatkan sebagaimana kita telah diselamatkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup meneladani Allah dan berjalan dalam kasih-Nya, hidup di dalam kasih-Nya, dua hal tadi yang permintaan Paulus menjadi penurut-penurut Allah atau meneladani Allah, dan yang kedua kita hidup di dalam kasih Allah, maka ketika kita menjalani kehidupan di dua hal ini, kita meneladani Allah, kita berjalan dalam kasih Allah, maka hidup kita akan menjadi satu persembahan yang hidup bagi Allah. Dan itu menjadi bau yang harum di hadapan Allah. Nah, saya tutup dengan satu kesimpulan kalimatnya Paulus. Paulus itu menggunakan kata korban yang harum. Di dalam Efesus 5 tadi, ayat yang kedua. Kata korban yang harum dalam konteks yang dipakai oleh Paulus adalah perjanjian lama. Bagi semua jenis korban dalam ritual para imam. Nah, ini menunjukkan bahwa bau yang harum itu menunjukkan apa yang menyenangkan bagi Allah. Jadi di sini Paulus sedang menangkap pengertian korban perjanjian lama yang diterima oleh Allah. Jadi ketika kita hidup sebagai penurut firman, penurut-penurut Allah, hidup meneladani Allah, dan yang kedua kita tinggal di dalam kasih Allah, hidup di dalam kasih Allah, itu sebenarnya ketika kita menjalani kehidupan yang dua hal ini, maka kita sedang menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Allah. Kita akan menjadi kesukaan bagi Allah. Doa dan harapan saya pagi hari ini bagi jemaat di GPIA Jaten, ya, Ebenezer, saya berharap, saya berdoa, ya termasuk saya juga, mari kita jadi penurut-penurut Allah. Teladani Allah, bagaimana orang bisa mengenal Allah melalui hidup kita. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kita menjadi serupa dengan Allah. Makanya ketika orang Kristen mulai meneladani kehidupan Allah, maka di situ akan terjadi gaya hidup kita akan menjadi gaya hidupnya Allah. Kita akan menghidupi gaya kerajaan Allah. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, kita akan menikmati kelimpahan kasih itu, dan kita akan bisa memahami dan mengenal kasih itu. Mari kita akan menjalani tahun ini dengan kita menjadi penurut-penurut Allah dan menjadi orang yang terus hidup di dalam kasih Allah. Kalau orang dunia berkata hari ini kasih sayang, ya, dan banyak dimaknai yang berbeda, tapi kita mari kembali di hari kasih sayang, di hari Valentine, kita ingin memahami dan mengenal kasih itu, dan kita tinggal di dalam kasih itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada pemimpin pujian